Bagaimana antusias para anak-anak yang diajak berbelanja? Jadi kan sebenarnya ya anak-anak tuh kan natural ya sebenarnya. Kalau mereka malu, mereka kelihatan malu. Kalau mereka bahagia, mereka kelihatan bahagia gitu. Memang untuk pendekatan awal tuh emang agak susah sebenarnya ke adik-adik gitu kan. Tapi seiring dengan kita terus berusaha untuk mendekatkan diri, terus kita juga dengan lembah lembut, dengan perasaan yang memang kita tulus gitu kan ke adik-adiknya, itu mereka juga pasti seneng gitu. Mereka juga pasti jadi terbuka, pengen beli apa, pengen beli sepatu, pengen beli baju, pengen beli ini dan itu gitu. Bahkan ya sebenarnya banyak di antara adik-adik ini tuh nggak cuma beli buat dirinya sendiri gitu. Mereka juga beli buat neneknya, buat adiknya gitu. Dan itu masya Allah banget nggak sih, kayak oh anak seumur ini bisa mikirin orang lain, mikirin sesama saudaranya gitu untuk dibantu juga. Mereka lagi dibantu tapi mereka mau berbagi gitu loh ke sesama saudara mereka gitu kan. Dan hal-hal seperti inilah yang kita harap tuh bisa jadi contoh, bisa jadi pelajaran juga buat kita sesama kita yang kita walaupun kita udah lebih dewasa, tapi itu juga bisa jadi pelajaran buat kita sendiri gitu kan gitu. Apa tantangan dan hambatan yang dialami? Memang volunteer ini emang mereka nih keren-keren banget ya. Kita tuh di Sekolah Relawan kan memang ada Instagram @sekolah_relawan kan. Di situ kita informasi dan segala macam komunikasi kita, informasi itu disampaikan di situ, disampaikan di Sekolah Relawan ini gitu kan. Nah jadi volunteer ini tuh kebanyakan memang dari mereka daftar sendiri, bahkan ada yang mau bayar gitu kan, dan itu mereka semangat berbagi mereka juga itu mereka nggak cuman jadi volunteer tapi juga ikut untuk donasi gitu. Dan walaupun nggak besar karena kan kebanyakan anak-anak muda ya. Nah tapi mereka dengan digitalisasi seperti sekarang itu mereka juga menyebarkan ke lewat media sosial mereka. Jadi banyak sesama teman-teman medsos mereka juga ikut gitu donasi, nanti mereka sampaikan ke kita gitu loh. Nah ini memang volunteer ini yang tertarik sendiri untuk mendaftar gitu. Bagaimana kolaborasi dengan pihak lain? Ya benar-benar ini memang menarik sih. Kayak kalau setiap Sekolah Relawan itu setiap ada program yang misalnya setiap tahun seperti BBYD ini tuh kita memang ngajakin jejaring-jejaring yang kita bilang tuh jejaring-jejaring itu komunitas atau relawan-relawan yang ada di berbagai daerah kan di Indonesia. Itu kalau 39 lokasi di daerah lah di Indonesia gitu kan. Nah dan itu kita kerja sama mereka, nanti kita koordinasi dan segala macamnya via telepon atau via WhatsApp. Nah di situ mereka langsung bergerak tuh sendiri-sendiri per komunitas gitu kan. Komunitas ini bergerak sendiri-sendiri untuk mengajak juga teman-teman relawan di daerah mereka masing-masing untuk ikut berperan gitu loh. Nah disinilah kayak kolaborasi dan sinergi ini tuh benar-benar terasa banget gitu kan, terasa banget untuk kita, apalagi di media sosial kan. Kita nggak lepas lah dari media sosial gitu kan. Itu mereka ngetek Sekolah Relawan segala macam dan itu benar-benar full banget. Dan itu mereka juga berbagi ceritanya lewat media-media sosial. Itu sih yang bikin kolaborasi dan sinergi ini tuh lebih terasa kan, walaupun kita nggak bisa menatap secara langsung, ketemu langsung, tapi perasaan kita kayak sama gitu loh, kayak sama yang kita rasain sama mereka gitu. Apa yang Anda rasakan dapat berbagi kebahagiaan? Rasanya berbagi kebaikan itu ya bener sih. Kalau Sekolah Relawan itu kan selalu bilang ya, ketika mereka bahagia, kita juga ikut bahagia. Itu yang selalu kita tanamkan ke dalam diri setiap volunteer ini gitu kan. Kayak ketika kita bisa membantu orang lain, artinya kita juga dibantu sama mereka gitu loh. Dan kayak apalagi banyak ya volunteer ini yang sebenarnya juga memutuskan untuk jadi volunteer ini karena misalnya ada masalah pribadi, misalnya kayak gitu, yang mereka tuh jadiin volunteer itu sebagai healing gitu. Healingnya anak-anak muda tuh harusnya bisa nih jadi volunteer sebenarnya gitu kan. Nggak perlu yang kayak misalnya kita jauh-jauh liburan kemana, jadi relawan pun bisa termasuk healing buat kita gitu. Dan ketika kita bisa bantu, hal yang bikin kita
hal yang utama yang berdampak itu ya kita ngerasa bahagia. Itu sih yang paling, kita merasa tenang, kita merasa bahagia, kita dibantu juga sama mereka gitu perasaannya gitu. Itu sih. Apa harapan Anda dengan kegiatan BBYD ini? Ya, BBYD ini memang acara rutin setiap tahun dari Sekolah Relawan ya, dan diharapkan memang banyak setiap tahun itu akan selalu ada. Apalagi kita itu BBYD ini tuh memang inisiasinya dari Sekolah Relawan kan, dan jadi banyak juga komunitas anak-anak muda yang baru bangun komunitas gitu ikut gitu, walaupun tidak sinergi dengan Sekolah Relawan itu juga nggak apa-apa bagi kita, karena itu artinya kita juga berarti kita berdampak buat orang lain, ada orang lain yang juga ikut berkarya bersama dengan inisiasi ini gitu kan ya. Dan harapannya sih BBYD ini semakin banyak kolaborasi dan sinergi yang akan kita bangun ke depannya, terutama di tahun depan ya, karena ini yang terakhir hari ini, itu bukan cuma di Jabodetabek tapi juga di luar Jabodetabek gitu. Selanjutnya itu akan ada tahun depan lagi dengan BBYD yang baru, konsep yang baru, ide yang baru juga dari anak-anak muda juga gitu. Dan diharapkan juga relawannya itu juga semakin semangat, semakin banyak yang mau ikutan ambil peran di BBYD ini. Begitu juga di program-program Sekolah Relawan yang lain. Jadi buat teman-teman yang mau tahu program-program Sekolah Relawan itu dicek aja di Instagram Sekolah Relawan. Itu banyak banget, nggak cuma BBYD ya yang setiap tahun. Itu yang setiap hari juga banyak.